Oke. Oke ya. Baik, kita mulai saja acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kerelaan teman-teman untuk menyediakan waktu untuk hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti salah satu rangkaian dari kegiatan orientasi kalian selaku mahasiswa baru, yaitu pengarahan orientasi atau pengarahan MIKO 2020. Sebelumnya akan saya sampaikan kenapa orientasi di Politeknik Meta Industri namanya MIKO, karena MIKO adalah singkatan dari Meta Industri Campus Orientation. Jadi setiap tahun namanya akan sama. Jadi nanti adik kelas kalian tahun depan namanya juga akan sama. Oke. Sebelumnya juga akan saya mau menyampaikan terima kasih telah memilih Politeknik Meta Industri sebagai batu loncatan kalian menempuh pendidikan tinggi. Batu loncatan kalian untuk memilih mengambil Politeknik Meta Industri sebagai salah satu tujuan hidup kalian nanti supaya masa depan kalian menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kemudian sebelumnya perkenalkan saya panitia orientasi kalian. Nama saya Adian, saya dari seksi acara yang akan guide kalian selama kegiatan orientasi sampai nanti kalian resmi menjadi panitia, resmi menjadi mahasiswa Politeknik Meta Industri. Oke, saya mau cek dulu nih, ada berapa orang yang sudah hadir? 116 dari sekitar 100 yang saya infokan kemarin 170 sekian. Oke, mungkin ada keterbatasan waktu dari mereka. Oke, untuk kegiatan hari ini sedikit banyaknya adalah pengarahan, jadi tolong dipersiapkan alat tulis teman-teman. Alat tulis nggak perlu lengkap-lengkap ya, nggak perlu pakai mesin ketik atau nggak perlu harus pakai laptop dan lain sebagainya, pakai kertas saja dan pulpen, karena nanti mungkin kalian perlu untuk melakukan pencatatan sedikit tentang kegiatan orientasi yang akan dilakukan di tanggal 22 dan 29. Seperti yang surat sudah di-share di grup kalian sebelumnya. Ya, nanti tolong dicatat pengarahannya seperti apa, biar kalian tahu nih harus seperti apa nanti di orientasinya. Sebelum kita membahas tentang orientasi lebih dalam lagi, kita akan ada sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Orientasi MIKO 2020. Beliau adalah mahasiswa dari Prodi Teknik Industri angkatan 2019. Kepada rekan saya Fajar Firmansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dari Teknik Industri 2019. Saya di sini sebagai Ketua Panitia MIKO 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus dan tanggal 29 Agustus. Dan hari ini kita ada pengarahan sedikit tentang MIKO. Saya harap semua pada mengikuti pengarahan dengan baik, disiapkan alat tulisnya, dan jangan sampai ada yang terlewat. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Saudara Fajar selaku Ketua Panitia MIKO 2020 telah menyambut adik-adiknya dalam mengikuti pengarahan pada pagi hari ini. Kemudian, sudah siap untuk mengikuti pengarahan? Unmute dulu semuanya biar rame. Sudah. Siap. Rame banget. Rame ya? Oke, rame-rame. Kita biar nggak kaku-kaku banget, saya mau nanya nih teman-teman nih.
yang paling jauh yang tidak berasal dari daerah Cikarang, Bogor, Karawang, yang paling jauh nih dari mana? Tegal. Jonggol. Sumedang. Dari Bandung. Medan, Pak. Jauh, yang jauh tapi memang sekarang sedang berada di sana. Jadi bukan yang dari asalnya dari Papua terus kerjanya di Medan, Cikarang. Pak. Siapa yang memang ada? Hah, Medan? Mana Medan? Pukul, Saya Pak Rohani, Pak. Rohani, Medan memang sekarang ada di Medan. Di Cikarang, Pak. Udah di KSB. Oh, oke. Yang memang sekarang sedang ada di luar kota siapa? Saya Pak. Siapa tuh? Jangan Saya Pak. sebut Di nama ya Kebumen. teman-teman ya. Kalau nyebut saya nanti semuanya saya semua namanya. Saya Pak Imam. Imam. Ya. Imam. Mana yang namanya Imam? Di Kukon. Saya di Palembang di Sumatera Selatan. Sekarang lagi di kampung. Oh, sekarang masih di Palembang? Iya. Oke. Tapi masih semangat ya kuliah ya? Semangat. Oke. Selain dari Imam, yang paling jauh lagi di mana nih? Iya, Pak. Sumedang, Pak. Siapa Sumedang dari siapa Sumedang? Intan Sumila. Intan Sumila. Jurusan apa Intan? Farmasi. Farmasi. Emang sekarang lagi di Sumedang? Iya. Oke. Oke. Nanti teman-teman di sini satu kelas 100 sekian orang ini bisa titip tahu ya, Intan ya. Siap. Selain Intan dan Imam, yang paling jauh lagi? Apa aja jujur. Siapa nih? Paling jauh nih? Saya pengen tahu nih, karena sekarang kan kita lagi pandemi COVID nih. Biasanya ada mayoritas teman-teman yang memang berada di daerah masing-masing. Berhubung kuliahnya online, jadi aman kan? Ada nggak yang lebih jauh dari Palembang dan Sumedang? Iya, Pak. Bandung mungkin, Pak. Siapa? Bogor, Pak. Bogor? Bogornya mana Bogornya? Jonggol, Pak. Jonggol mah deket. Dekat atau itu, Mas? Jonggol banyak tuh kakak kelas kalian emang banyak yang di Jonggol, terutama farmasi itu. Jadi ngumpul deh ntar di situ. Terus yang paling dekat sama Politeknik Meta Industri? Kukon, Pak. Ada, Pak. Siapa? Yang paling dekat? Dekat. Siapa yang daerah Cipes siapa? Daerah Cipes. MM 2100 Pak. Hyundai. Ke Cipes siapa daerah Cipes? Kukon. Kawan. Oke. Banyak ya daerah Cipes. Barusa, Pak. Barusa, oke. Ya. Barusa itu berarti daerahnya dekat KSB. Sekarang. Ke sana lagi. KSB. Ya, Mutiara. Mau Madun, Pak. BK. Itu yang ada yang Mutiara rumahnya. Oke, ya. Berarti banyak ya mahasiswa kita baru ini tersebar nih, malah sampai ada yang ke Palembang. Tapi di Palembang saya mau nanya nih, yang lain tolong di-mute dulu, saya mau wawancara sama Imam yang dari Palembang tadi. Oke. Saya mau nanya-nanya sama Imam. Mas Imam, yang di Palembang kan ya? Iya Pak. Yang di Palembang. Dulu awalnya kerja di Cikarang, terus sekarang lagi pulang atau gimana nih? Iya benar Pak. Dulu sempat kerja di PT Otomotif 2 tahun 6 bulan. Oh gitu. Setelah corona kan kebetulan langsung pulang. Tapi ntar mau kerja lagi di sana. Oke. Hari Minggu udah di Jakarta. Hari Minggu besok? Hah, Iya besok? Pak. Wah, Iya besok. oke deh. Mantep nih dari kampung halaman ya, enak. Oke. Sebetulnya kalau sebelum kita masuk ke pemaparan, sebetulnya nih agak sedikit dibilang sedih sih, kita pasti sedih ya teman-teman ya, karena ini adalah momen pertama kali saya menjadi panitia orientasi secara online gitu. Jadi kalau tahun lalu nih kita seru nih, biasanya kita 2 hari, Sabtu Minggu kita ketemu di kampus, full semua ngumpul, banyak kegiatan, mau itu lomba balap karung, mau lomba joget ya, lomba apa, semua rame lah pokoknya. Tapi sekarang karena kita di masa yang seperti ini, kita harus beradaptasi, tetap harus seru, tapi dengan metode cara yang berbeda. Jadi itu ya. Jadi jangan beranggapan teman-teman di sini, aduh kuliah saya online, jadi saya nggak terlalu deket ya sama teman-teman yang lain. Atau mungkin, aduh kuliah saya online, aduh berasa libur terus. Jangan. Jadi mindset kita harus disamakan bahwa walaupun online,
itu tetap kuliah maksudnya. Jadi bukan jangan beranggapan, aduh kita kan libur gitu kan. Jangan, ini online tetap kuliah. Dan orientasi kita walaupun online, kita akan kemas sebaik mungkin supaya kalian menjadi lebih akrab satu sama lain, kalian tetap seru-seruan bareng teman-teman yang lain. Dan ini kemarin ada yang nanya saya nih, Kak, saya masih dipanggil kakak ini, alhamdulillah. Kak, kok grup yang Politeknik Meta 2020 dimatiin Kak komennya, saya nggak bisa komen gitu kan. Nah sini saya mau konfirmasi, bukan konfirmasi ya, saya mau menjelaskan dulu kenapa sejarahnya grup kita matikan dulu chatnya untuk anggota yang lain. Karena yang pertama, kita sebelum orientasi kita akan share banyak informasi penting. Jadi kita akan share di situ banyak informasi penting. Jadi kayak kalian tahu tiap hari itu bakal ada share tentang isi link apa, terus surat keputusan apa, terus jadwal-jadwal mahasiswa baru seperti apa. Pengalaman tahun lalu nih teman-teman, yang kita jadikan alasan mengapa kita mute semua grupnya supaya kalian supaya nggak banyak itu, karena supaya informasi yang kita berikan nggak tenggelam nih. Bisa dimengerti ya? Jadi supaya informasi yang diberikan oleh kampus tidak tenggelam oleh chat-chat. Nah, chat-chatnya kalau tahun lalu nih lucu nih. Nanti kalau udah kuliah boleh tanya ke kakak kelasnya. Tahun 2019 kita buka semua grupnya. Grupnya kita buka, silahkan untuk berkomunikasi dengan teman-teman baru yang lain. Tapi yang dibahas apa? Ayo siapa yang rumahnya Cipes, ayo angkat tangan. Ayo siapa yang rumahnya Mega Regency, angkat tangan. Ayo yang asalnya Surabaya, mana angkat tangan. Gitu. Jadi informasi yang diberikan kampus nih, surat-surat keputusan, jadwal, akun, dan lain sebagainya ketutup sama chat. Nanti berangkat bareng ya, naik angkot ya, atau gini, alhamdulillah ada teman. Ada yang janjian, ada yang minta nomor WA, ada yang apa, udah banyak lah. Nah, itu yang membuat kita dari pihak kampus memilih untuk, oke, sebelum orientasi kita akan mute dulu di grup WhatsApp itu, sampai nanti waktu tertentu akan kita buka. Kita bukanya kapan? Setelah pengarahan ini akan saya buka. Ya, setelah pengarahan ini teman-teman akan bisa chat di grup. Karena apa? Nanti akan harus ketemu grup kelompoknya siapa gitu kan. Tanya nih yang masing-masing dari jurusan yang sama mana, terus kelompok orientasinya siapa aja dan lain sebagainya. Itu nanti diskusinya di situ. Jadi dimanfaatkan ya. Tapi di beberapa waktu yang lain nanti akan ada momen di mana saya matikan lagi chatnya. Kalau ada informasi penting yang harus disampaikan. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Bisa. Jadi supaya teman-teman, apalagi teman-teman kelas karyawan, apalagi teman-teman kelas karyawan yang saya share informasinya pagi, mereka baru bisa bukanya malam. Mayoritas akan seperti itu karena bekerja kan paginya. Saya share informasinya pagi, malam mereka baru buka. Kalau saya buka chatnya, teman-teman yang lain udah chat, komen, informasi yang tadi bagi saya share, teman-teman yang baru buka malam nggak bakal tahu apa yang disampaikan. Jadi kasihan teman-teman yang lain. Paham ya? Paham. Iya, teman-teman yang lain di sini ada nggak teman-teman yang sudah kenal temannya sama-sama kuliah di Politeknik Meta tapi hari ini nggak join pengarahan? Ada nggak? Nggak tahu, Pak. Ada. Ada nggak? Ada. Kalau memang ada teman kalian yang memang daftarnya bareng sama kalian, Nggak tahu, Pak. yang ada daftar bareng kalian tapi hari ini tidak join ke pengarahan, tolong disampaikan nanti apa yang saya sampaikan tentang pengarahan supaya mereka juga tahu tentang apa yang akan dilaksanakan saat orientasi. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya dengan daftar ulang teman-teman dari teman-teman keuangan, kalau ada yang belum daftar ulang itu apa sih? Daftar ulang itu uang biaya perlengkapan tuh. Yang sekitar 500 sampai 600 ribu, saya agak lupa berapa jumlahnya. Kalau belum ada yang belum membayarkan itu, silakan hubungi bagian keuangan atau hubungi nomor WhatsApp official Politeknik Meta. Jadi nggak apa-apa, ikut orientasi aja, tetap ikut orientasi, tapi nanti dilaporkan, maaf, misalnya saya belum daftar bayar perlengkapan karena apa gitu. Jadi biar mereka teman-teman keuangan ini ada backup datanya. Oh, Mas Bambang nih belum bayar karena seperti ini gitu. Jadi nanti ke depannya biar enak. Jadi tapi bukan nggak boleh ikut orientasi ya teman-teman ya. Walaupun belum bayar perlengkapan tetap aja ikut orientasi. Paham ya? Paham. Oke.
Tolong di-mute semua sekarang karena saya akan masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu pengarahan atau informasi terkait orientasi kalian akan dilaksanakan tanggal 22 dan 29. Seminggu, Kak. Gedein. Udah. Belum. Pelan-pelan ya, Pak. Biar nulisnya agak mudah. Betul. Ya. Oke, teman-teman mahasiswa baru 2020, tolong dimatikan dulu mikrofonnya, di-mute semuanya. Nanti Sudah. kalau ada yang tanya, nanti akan saya kasih waktu untuk bertanya. Siap. Udah kelihatan semua share screen dari panitia? Udah ya. Oke. Miko 2020 adalah nama kegiatan orientasi untuk mahasiswa baru Politeknik Meta Industri tahun 2020. Yang notabene adalah kalian semua yang hadir pada pengarahan pada pagi hari ini. Kemudian untuk tahun ini, teman-teman panitia dari Ikatan Mahasiswa Meta Industri mengangkat tema yaitu Celebrate Diversity, Collaborate as a Family. Makna dari tema ini adalah kita semuanya, kalian semuanya, mahasiswa baru adalah orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang diversity. Jadi berbeda semuanya. Tapi kita akan menggunakan perbedaan itu untuk berkolaborasi selayaknya keluarga. Karena nanti kalau kalian sudah dikukuhkan menjadi mahasiswa baru Politeknik Meta Industri, kalian akan diharuskan untuk memiliki rasa kekeluargaan satu sama lain. Bukan hanya di angkatan 2020 saja, tapi diharapkan dengan angkatan-angkatan yang lain, diharapkan dengan tim-tim politeknik yang lain, dengan dosen, dengan direksi dan sebagainya, kalian anggap kita semua sebagai keluarga kalian. Karena dengan menganggap kita semua di Politeknik Meta ini sebagai keluarga, langkah kalian untuk bersinergi dengan Politeknik Meta Industri akan lebih mudah. Seperti itu. Next. Oke, kegiatan orientasi kita yang namanya Miko 2020 atau Meta Industry Campus Orientation 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 22 dan 29 Agustus 2020. Di sini disampaikan dan ya, jadi jangan beranggapan kalau sampai. Di sini adalah dan. Tanggal 22 dan tanggal 29. Jadi hanya ada 2 hari saja untuk orientasi kalian. Jadi bukan seminggu ya teman-teman ya. Jadi hanya 2 hari.
tanggal 22 dan tanggal 29. Tanggal 22 adalah minggu depan, Sabtu minggu depan. Tanggal 29 adalah Sabtu 2 minggu lagi. Kenapa Berarti kok jadi Kak. dua hari kegiatannya? Teman-teman mohon maaf, tetap di-mute ya kalau belum saya minta untuk berbicara ya, Mas Hafid ya. Biar nggak keganggu teman yang lain. Nanti kalau ada waktu tanya jawab baru nanti saya sampaikan siapa yang boleh menyalakan mikrofonnya. Ya, kenapa kok 2 hari dan semuanya hari Sabtu? Kita selama ini selalu mengadakan orientasi hari Sabtu karena ada teman-teman kelas karyawan yang hanya bisa di hari Sabtu, teman-teman. Jadi memang hari Sabtu ini adalah hari di tengah-tengah yang kelas reguler bisa, kelas karyawan pun juga bisa. Kenapa sekarang jadi 2 hari? Karena kita sekarang menggunakan metode online, menggunakan Zoom meeting. Jadi kita nggak bisa untuk memaksakan teman-teman di sini, mahasiswa baru untuk melihat laptop dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Mata bisa pedes kan. Jadi memang kita potong waktunya menjadi 2 hari saja. Kita bagi menjadi 2 hari. Jadi 1 harinya nggak perlu full mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tuh. Lokasinya teman-teman trainer atau pembina atau pengisinya nanti akan berada di kampus Politeknik Meta Industri. Dan teman-teman yang ada di sini selaku peserta dari orientasi diharapkan berada di rumah masing-masing. Ya, karena apa? Kita masih pandemi nih teman-teman ya. Jadi jangan datang ke kampus dulu nih. Nanti kalau ada keperluan penting baru nanti kita arahkan untuk datang ke kampus. Kemudian next. Oke. Miko 2020 atau Meta Industri Campus Orientation tahun 2020 dilaksanakan pada 2 hari seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari Sabtu tanggal 22 dan Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Acara orientasi berbasis online ini akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Paham ya? Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang sama seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih pakai browser, mungkin untuk lebih nyamannya kalian, kalau saran dari saya adalah silahkan download aplikasinya saja supaya lebih smooth jalannya. Kalau pakai browser biasanya memang agak sedikit, kalau di handphone lemponnya akan jadi lemot sedikit, terus di laptop pun sama. Jadi kalau pakai aplikasi akan lebih smooth jalan telekonferensinya. Yang kedua, pada hari pertama, tanggal 22 Agustus 2020, kegiatannya akan ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan dari Ikatan Mahasiswa Meta Industri atau disingkat IMI. Kegiatannya akan dimulai pada jam 9 sampai jam 12 siang pada tanggal 22 Agustus 2020. Oke. Tanggal 9 dan jam 9 sampai jam 12 untuk kegiatan orientasi dari Ikatan Mahasiswa Meta Industri. Kemudian kalian akan diberikan waktu istirahat, selama 1 jam, mulai jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang untuk istirahat, mungkin istirahat mau sholat atau mau makan, digunakan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian di jam 13 sampai jam 15, jam 1 sampai jam 3 sore, kalian akan masuk kembali ke telekonferensi untuk melakukan orientasi sesi kedua, yaitu pengenalan himpunan. Himpunan itu adalah himpunan mahasiswa. Kalau yang orientasi Ikatan Mahasiswa atau IMI akan dilaksanakan full satu kampus bareng nih, seperti sekarang nih. Seperti sekarang ini nanti di tanggal 22 itu akan masuk ke kegiatan Ikatan Mahasiswa. Karena Ikatan Mahasiswa itu adalah memayungi semua jurusan yang ada di Politeknik Meta Industri. Tapi nanti jam 1 sampai jam 3 sore, yang acaranya adalah pengenalan himpunan, kalian akan dibagi ke masing-masing jurusan.
Jadi nanti teknik industri akan masuk ke teknik industri, farmasi akan masuk dengan teman-teman farmasi, teknik komputer pun akan bergabung dengan teman-teman teknik industri. Karena himpunan mahasiswa ini berbeda-beda setiap prodinya, setiap program studi atau jurusannya berbeda-beda himpunannya. Kalau himpunan mahasiswa teknik industri namanya HIMTI. Kalau himpunan dari teknik komputer namanya HIMTEK. Kalau himpunan dari farmasi namanya Himasi. Jadi nanti akan dari teman-teman Hima yang akan mengkoordinasikan dengan kalian untuk ruangan atau untuk room dari telekonferensinya akan menggunakan Google Meet, teman-teman. Akan menggunakan Google Meet. Masing-masing nanti akan linknya akan di-share ke grup WhatsApp yang sudah ada kalian. Di hari H nanti linknya akan di-share ke Google di WhatsApp grup angkatan 2020 untuk masing-masing program studi. Jadi jangan sampai kalian ketukar ya teman-teman. Jangan sampai ketukar nanti teman-teman farmasi gabungnya ke teknik komputer gitu. Nanti akan nggak nyambung. Ini penjelasannya tentang apa. Jangan sampai ketukar. Jadi nanti di jam 1 akan ada 3 room Google Meet. Yang pertama room dari Himtek atau dari teknik komputer, yang kedua dari room dari Himti atau dari teknik industri, yang ketiga room dari Himasi atau dari farmasi. Jadi masing-masing jurusan masuk ke masing-masing room yang dibuat oleh himanya masing-masing. Kalau farmasi masuk ke Himasi, kalau Himtek masuk ke teknik, kalau teknik komputer masuk ke Himtek, kalau teknik industri masuk ke Himti. Kemudian jam 3 tanggal 22 itu adalah terakhir untuk hari pertama. Untuk hari pertama adalah hari terakhir. Dilanjutkan, kalian boleh out dari grup masing-masing nanti, dari room masing-masing, kemudian akan dilanjutkan lagi di orientasi hari kedua, yaitu di tanggal 29 Agustus 2020. Orientasi pada tanggal 29 Agustus 2020 ini lebih singkat ketimbang hari sebelumnya, yaitu tanggal 22. Karena orientasi pada tanggal 29 ini berlangsung mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kegiatannya apa aja di dalam situ? Kegiatannya adalah lebih ke arah pengenalan akademik, lebih ke arah pengenalan tentang metode pembayaran, lebih ke arah sarana prasarana, dan pokoknya penjelasan dari kampus mengenai apa yang kalian butuhkan nanti selama mulai kuliah. Jadi nanti akan diajarkan juga, kita kuliah online-nya pakai apa sih? Kita nilai itu, range nilai itu seperti apa sih? Terus dari istilah-istilah dalam kuliah, misalnya KRS, KHS itu apa maksudnya, kapan kita dapatnya, terus ijazah, bla bla bla, nanti akan dijelaskan pada tanggal 29 dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian di situ juga ada yang namanya workshop ESIAM. Workshop ESIAM ini adalah aplikasi online kita yang digunakan untuk kalian melihat nilai, melihat riwayat pembayaran, memilih mata kuliah, dan lain sebagainya akan ada di ESIAM semuanya. Nanti akan dijelaskan pada tanggal 29 Agustus 2020. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang lebih detail lagi tentang Miko? Ada Kak, lanjut. Ya, udah jelas ya. Next. Oke, ini adalah persyaratan yang harus kalian lakukan sebelum mengikuti orientasi pada tanggal 22 dan tanggal 29. Jadi tolong, ini lebih ke teknis ya, jadi tolong dicatat supaya nggak lupa. Ada 3 syarat yang harus kalian lakukan sebagai tiket kalian mengikuti orientasi. Yang pertama, kalian harus upload foto kalian ke Instagram masing-masing dengan menggunakan 2 Twibbon. Twibbon dari Miko dan Twibbon dari Ikatan Mahasiswa. Tahu Twibbon nggak, teman-teman? Belum Pak, apa Twibbon itu? Tahu Pak. Gak ada yang tahu? Oke, nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya tentang Twibbon itu apa. Ya, jadi intinya kalian harus upload foto menggunakan Twibbon yang telah di-share nanti dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa, nanti tinggal di-download, kemudian nanti tinggal diedit sedikit dengan foto kalian, langsung kalian upload ke Instagram masing-masing. Di sini
kami wajibkan kalian memiliki Instagram karena apa? Sekarang yang namanya di era digital ini semua informasi biasanya akan di-share mayoritas ada di Instagram. Jadi kampus-kampus, terutama kampus kita nih, semuanya infonya lebih ke Instagram. Jadi kayak majalah dinding itu udah nggak terlalu dipakai karena sekarang kan orang-orang lebih suka untuk menggunakan handphone nih. Jadi semua tolong mendownload aplikasi Instagram dan mulai mencari informasi nanti ke Instagram Politeknik Meta. Itu ya. Yang kedua, silahkan follow akun Instagram Politeknik Meta dan organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswanya apa aja nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang penting, di sini ada yang belum follow Instagram Politeknik Meta? Kak, sudah. Sudah. Belum, Pak. Oke, ya, kalau ada yang belum, silahkan untuk di-follow sekarang karena biasanya informasi akan lebih cepat diinformasikan melalui Instagram. Jadi semua bisa baca nih, semua angkatan semua bisa baca kalau ada informasi webinar, informasi KRS, informasi nilai dan sebagainya, kapan pengumuman-pengumuman, kapan mengambil nilai, kapan dan lain-lain semuanya akan diinformasikan lebih cepat melalui Instagram. Yang ketiga, setelah kalian melakukan poin 1 dan 2, poin 1 dan 2 ini pertama kan upload foto nih di Instagram menggunakan Twibbon. Kemudian kedua, di-follow semua akun yang diwajibkan untuk di-follow. Kemudian kalian harus melakukan submit bukti ke Google Form. Jadi kalian capture screen, kalian sudah upload foto, capture screen kalian sudah follow, silahkan di-capture, nanti di-upload, di-submit ke Google Form. Google Form-nya ini mirip seperti Google Form yang saya share kemarin ke grup, tapi lebih detail lagi. Jadi nanti di situ juga sebagai syarat pendaftaran kalian mengikuti orientasi. Jadi kalau yang kemarin ngisi adalah sebagai daftar hadir kalian mengikuti pengarahan pagi hari ini. Kalau yang besok, yang akan saya share lagi linknya, Google Form-nya itu untuk membuktikan kalau kalian mau mengikuti orientasi Politeknik Meta Industri. Next. Oke, tadi ada yang nanya, Twibbon itu apa? Ini adalah Twibbon, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu kan, beberapa teman-teman yang udah kuliah lebih dulu pasti waktu orientasi juga banyak yang menggunakan hal yang sama. Nah, ini namanya Twibbon. Jadi kalian ngeditnya nanti tinggal menggunakan aplikasi-aplikasi edit foto yang ada di handphone saja. Yang kita berikan adalah kotaknya nih. Apa ya? Frame-nya. Frame-nya ini akan kalian download, kemudian kalian satukan dengan foto terbaik kalian, silahkan. Mau foto santai, mau foto formal, silahkan bebas kalian mau pakai foto apa. Ya. Setelah kalian edit fotonya, silahkan kalian upload ke Instagram kalian dengan caption. Tolong dicatat captionnya ya teman-teman ya. Akan saya bacakan captionnya, nggak sesuai dengan apa yang di PPT. Captionnya, tolong dicatat. Captionnya adalah, coba saya mau contoh satu nama. Saya Hilman dari program studi Teknik Industri siap mengikuti kegiatan Miko 2020 Apa, Kak? Kegiatan? siap mengikuti kegiatan Miko 2020
yang diadakan oleh @Poltek Meta. Ya. Saya ulangi lagi. Saya Hilman dari Teknik Industri siap mengikuti kegiatan Miko 2020 yang diadakan oleh @Poltek Meta. Hashtagnya @Poltek Meta. Hashtagnya hashtag Poltek Meta. Hashtag daring bisa orientasi. Apa Pak? Jaring apa? Daring bisa orientasi, seperti yang ada di layar tuh yang paling bawah tuh. Masih itunya sama. Hashtag daring bisa orientasi. Terus? Hashtag Miko 2020. Wis. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Saya Hilman dari Teknik Industri siap mengikuti kegiatan Miko 2020 yang diadakan oleh @Poltek Meta, hashtag Poltek Meta, hashtag daring bisa orientasi, hashtag Miko 2020. Sudah jelas? Pakai program Udah, Kak. statistika, Pak. Oke, jelas. Tadi yang background tadi yang dari mana, dari teknik industri itu bisa dirubah-rubah ya, tergantung masing-masing jurusannya apa ya. Jadi misalnya ada di sini contohnya Lisa Blackpink lah dari farmasi, ya ditulis farmasi, jangan diikut contoh saya yang dari teknik industri gitu kan. Saya Intan dari farmasi, saya Ilman dari teknik industri, saya Budi dari teknik komputer. Itu masing-masing tergantung jurusannya masing-masing. Saya ulangi lagi, sekali lagi saya ulangin. Tolong dicatat captionnya. Saya Hilman dari Teknik Industri siap mengikuti kegiatan Miko 2020 yang diadakan oleh @Poltek Meta, hashtag Poltek Meta, hashtag daring bisa orientasi, hashtag Miko 2020. Sudah bisa kita lanjut lagi? Sudah jelas? Sudah. Sudah ya? Lanjut. Oke, kita akan lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ini contoh, ini nanti linknya akan saya share untuk download si Twibbonnya atau download frame-nya ini. Nanti akan saya share di grup ya teman-teman ya. Linknya yang ada di bawah ini nanti akan saya share di grup, nanti kalian tinggal download aja, tinggal klik. Ini contoh untuk teknik industri. Next. Ini contoh untuk teknik komputer, cuma sama sih sebenarnya pada dasarnya sama, cuman jurusannya aja berbeda. Jangan sampai ketukar ya, Twibbonnya. Kalau teknik industri, downloadnya teknik industri, teknik komputer, downloadnya teknik komputer, farmasi pun downloadnya sama farmasi. Next. Ini contohnya untuk farmasi. Sekali lagi linknya nanti akan saya share ke grup kalian 2020 untuk bisa kalian download dan langsung kalian edit ke foto kalian dan langsung diupload ke Instagram masing-masing. Next. Oke. Tadi, kalau yang tadi adalah
Twibbon atau update foto kalian menurut jurusan masing-masing. Kalau ini juga wajib kalian lakukan upload karena ini adalah Twibbon dari Ikatan Mahasiswa. Ya. Jadi yang kalian upload nanti ada 2. Yang tadi yang jurusannya berbeda-beda dan yang ini. Yang ini adalah yang sama semuanya, semua jurusan. Jadi satu kampus sama semua. Jadi ada 2 yang akan kalian upload. Captionnya sama. Captionnya sama dengan yang saya bacakan tadi. Cuman fotonya saja yang berbeda. Jadi di Instagram nanti kalian uploadnya 2 kali. Foto yang ini dengan foto yang sebelumnya. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Oke, next. Paham. Oke, ini beberapa akun yang harus kalian follow. Back dulu. Oke. Yang pertama adalah akun Politeknik Meta. Saya rasa mayoritas dari kalian sudah follow akun ini. Wajib di follow. Kemudian yang kedua, next. Yang kedua adalah akun dari Official IMI. Official IMI adalah Ikatan Mahasiswa Meta Industri, jadi Ikatan Mahasiswa satu kampus. Kemudian gerak mulut. Oke, next. Ini adalah Himpunan Teknik Komputer. Jadi semua harus di-follow ya, walaupun kalian anak teknik industri di-follow. Himtek juga di-follow. Terus Himti di-follow, Himasi di-follow. Terus oke, stop di sini. Nih ya, jadi ada 4 akun yang harus di-follow. Yang pertama adalah Poltek Meta, yang kedua adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, yang ketiga adalah Himpunan Mahasiswa ada 5 ya? 5, sorry. Yang pertama adalah akun Poltek Meta, yang kedua akun Official IMI, yang ketiga adalah akun Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, yang keempat adalah akun Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer, dan yang terakhir adalah akun Himpunan Mahasiswa Farmasi atau Himasi. Ya, jadi 5-5-nya harus kalian follow. Wajib hukumnya. Oke. Setelah kalian melakukan semua tadi yang ada di depan nih teman-teman, tadi kan udah nih, upload 2 foto, upload 2 Twibbon tadi ke Instagram masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah follow 5 akun Politeknik Meta, sudah. Kalian langsung mengisi Google Form yang ada di depan ini. Linknya juga nanti akan saya share ke grup kalian. Jadi ini isinya adalah seperti alamat email. Hanya bisa mengisi 1 kali ya mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa 2 kali. Jadi 1 email hanya bisa mengisi 1 kali. Jadi jangan sampai salah. Harus diisi dengan benar. Yang pertama mungkin yang harus diisi adalah alamat email, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, riwayat sakit. Jadi kalau mempunyai sakit, misalnya punya sakit jantung kah, paru-paru dan sebagainya, silakan ditulis di situ sebagai data dari kampus mengenai riwayat kesehatan mahasiswanya. Bagian NIM, diingat ya, ini tolong diingat, diperhatikan dulu, bagian NIM. NIM ini dikosongi saja. Ya, karena kalian belum dapat NIM kan, nanti dari kampus yang akan mengisi. NIM dikosongi saja. Jadi nggak perlu diisi apapun. NIM dikosongi saja, nomor induk mahasiswa dikosongi saja, nanti dari pihak kampus yang akan ngisi. Prodi adalah jurusan atau program studi, ditulis. Kalau teknik industri ditulis teknik industri, kalau farmasi ditulis farmasi, kalau komputer ditulis teknik komputer. Itu ya. Dan alamat rumah ini alamat domisili teman-teman. Jadi kalau ada yang merantau ke Cikarang berarti alamat kosnya yang ditulis. Asal sekolah, dulu sekolah SMA atau SMK-nya di mana ditulis saja. Kemudian yang nomor 10 ini khusus untuk teman-teman kelas karyawan. Jadi kalau mahasiswa baru kelas karyawan bekerja, ditulis PT-nya di mana. Kerjanya di PT mana.
Ditulis ya di bagian nomor 10. Nah, itu sudah ditulis, semuanya ditulis. Kemudian di bagian nomor 11, mic apa nih masih nyala? Oke, di bagian nomor 11 sampai dengan nomor 17, kalian adalah kalian harus mengupload bukti yang sudah kalian lakukan. Misalnya nomor 11, kalian sudah ngupload Twibbon dari kampus tadi yang masing-masing jurusan berbeda. Silahkan kalian capture nih buktinya nih, saya udah upload nih, Kak. Oke, di capture. Kalian upload di bagian nomor 11. Ya, di capture kalian upload di bagian nomor 11. Kemudian nomor 12 Twibbon IMI yang tadi yang saya bilang, foto yang kedua yang semua jurusan sama. Yang warna biru muda kalau nggak salah. Kalian kalau udah upload ke Instagram masing-masing, kalian capture, kalian masukkan upload ke bagian nomor 12. Selanjutnya, untuk nomor 13 sampai nomor 17, ini adalah bukti kalian sudah follow. Buktinya seperti apa, Kak? Buktinya kalian masuk ke akun, masing-masing akun ini, kalau sudah follow kan pasti kelihatan ya? Udah ditekan follow berarti sudah following gitu kan. Nah, itu kalian capture, masing-masing kalian capture sampai 5 akun ini, kemudian kalian upload bukti capture-nya tadi ke masing-masing kolom upload yang sudah disediakan di Google Form-nya. Ya kan ada 5 kolom untuk upload nih, untuk bagian Poltek Meta, Official IMI, Himtek Meta, Himti Poltek Meta, Himasi Poltek Meta, semua diupload masing-masing satu-satu foto ke bagian yang sudah disediakan di Google Form-nya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah kesediaan kalian mengikuti kegiatan orientasi. Jadi nanti ada pilihannya, nanti iya atau tidak. Tapi sekali lagi, sepertinya saya sudah sampaikan ke grup, kalau orientasi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Wajib. Saya bilang kenapa wajib? Karena nanti setelah kalian dikukuhkan menjadi mahasiswa baru, waktu hari terakhir orientasi, beberapa minggu kemudian akan keluar yang namanya sertifikat. Sertifikat telah mengikuti orientasi. Sertifikat itu wajib dimiliki semua mahasiswa untuk mengajukan wisuda nanti. Paham ya? Jadi nanti kalau mau daftar wisuda, syaratnya selain sudah mengikuti sidang tugas akhir, syaratnya adalah melampirkan bukti sertifikat orientasi. Terus Pak, Kak, kalau kali ini saya nggak bisa ikut, gimana? Nggak bisa wisuda? Bisa. Berarti tahun depan kalian harus ulang mengikuti lagi. Jadi yang nanti yang tanggal 22 dan tanggal 29 berhalangan tidak bisa mengikuti orientasi, tahun depan wajib untuk mengikuti orientasi kembali bareng dengan teman-teman mahasiswa baru tahun 2021. Tahun ini ada nggak Pak yang ngulang dari tahun 2019? Ada. Beberapa mahasiswa terutama kelas karyawan mungkin tahun lalu tidak bisa mengikuti orientasi, akhirnya tahun ini diwajibkan untuk mengikuti orientasi kembali, mengulang, karena tahun lalu tidak bisa mengikuti. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup. Nggak ada yang ditanyakan? Udah cukup jelas kan isi Google Form-nya ya? Dan setelah pengarahan orientasi ini selesai, kalian segera untuk melakukan edit foto, upload foto, follow semua akun, karena batas waktu mengisi form ini adalah sampai hari Selasa. Selasa itu tanggal 18 ya? Nah, tanggal 18 ya. Mengisi form ini maksimal tanggal 18 Agustus. Jadi setelah pengarahan kita pada pagi hari ini, mumpung lagi libur nih, mumpung lagi santai-santai, silahkan dilengkapi semua syarat-syaratnya, silahkan mulai edit fotonya pakai Twibbon, kemudian silahkan untuk mulai mengisi Google Form-nya. Setelah itu kalian bisa santai nunggu waktu orientasi tanggal 22. Pokoknya intinya waktunya maksimal pengisian form ini dan melengkapi syarat-syarat yang ada di layar kalian adalah sampai tanggal 18 Agustus 2020, hari Selasa. Jadi besok mungkin yang
libur hari Minggu silahkan diisi, atau mungkin hari ini masih santai silahkan diisi sekarang, silahkan diedit fotonya. Edit fotonya gampang teman-teman, bisa pakai PixArt, bisa pakai apa lagi ya aplikasi? Edit foto pakai apa? Edit foto pakai apa? Paling gampang pakai PixArt teman-teman. Jadi PixArt itu nanti bisa menggabungkan foto kalian dengan frame yang kita kasih. Jadi tinggal diedit dikit. Mudah kok itu, karena tinggal ditempel aja foto itunya, frame-nya di foto kalian yang kalian pilih. Cari foto yang paling ganteng teman-teman, karena kan di-update ke Instagram masing-masing nih. Cari foto paling tampan, paling cantik, ya kan? Sekalian kan, biar sombong dikit. Saya ganteng nih, saya cantik nih. Ya, cari foto yang paling cantik, paling ganteng. Nanti dapat hadiah yang paling cantik, paling ganteng. Siap. Oke, next. Oke, ini adalah hal-hal lain yang perlu disiapkan untuk mengikuti orientasi pada tanggal 22 dan 29. Yang pertama yang perlu disiapkan, selain aplikasi Zoom pastinya ya, aplikasi Zoom dan Google Meet silahkan di-download dulu. Selain itu adalah kalian pada saat orientasi tanggal 22 dan 29, dress code atau pakaian yang harus digunakan adalah kemeja putih. Kemeja putih ya, diusahakan polos. Jadi biar semuanya kalau di foto nih di layar nih cakep gitu, putih semua gitu kan. Kemeja putih, dress code-nya kemeja putih. Boleh lengan panjang, lengan pendek, Pak. Bebas. Boleh panjang, boleh pendek. Tapi yang berhijab disarankan panjang ya, teman-teman ya. Kan nggak enak kalau hijab ada sikutnya kelihatan kan. Jadi diusahakan yang berhijab panjang. Jadi kalau mau panjang silahkan. Kalau rumahnya mungkin kosannya gerah, mau pendek silahkan. Tapi diusahakan yang putih polos biar sama semua. Kemudian kalau yang berkerudung gimana, Pak? Yang berkerudung, kerudungnya warna hitam. Ya, berkerudung warna hitam. Pak, kok nggak ada syarat tentang bawahannya, Pak, celana atau rok? Kan nggak kelihatan, teman-teman. Jadi bebas lah, mau pakai celana tidur, mau pakai sarung, silahkan. Asal tidak kelihatan ya. Kalau layar kalian agak wide, terus kelihatan kalian pakai sarung, nanti dimarahin. Tapi kalau layar kalian seperti saya, cuman sebatas dada begini, cuman pakai kemeja aja, pakai sarung, nggak kelihatan, jadi aman. Jadi bawahnya terserah deh mau pakai apa. Kemudian untuk kuis, tanggal 22 nanti itu ada kuis. Untuk kuis kalian harus mempersiapkan buku gambar ukuran A4. Buku gambar ukuran A4. Ya. Tahu kan buku gambar polos kan? Dulu waktu SD kan sering beli tuh. Gambar ukuran A4 dan spidol besar warna hitam. Contohnya nih, kita nggak di-endorse ya. Cuman salah satu spidol yang terkenal kan ini. Jadi ini yang kita jadikan contoh. Spidol warna hitam. Oke, sudah jelas ya. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah mengikuti kegiatan sosial atau memberikan sumbangan ke manapun terserah. Jadi kalian kalau dekat rumahnya ada panti asuhan kah, atau panti jompo kah, atau ada mau nyumbang ke gugus COVID kah, atau mau nyumbang ke manapun terserah, asal ada buktinya. Sumbangan ini dilakukan secara kelompok ya teman-teman ya. Kelompoknya nanti akan di-share tanggal 18 juga. Kelompoknya akan di-share ke grup tanggal 18. Kelompoknya siapa aja ya. Nanti sumbangan ini setelah kalian ketemu dengan kelompoknya masing-masing, sudah tuker-tukeran nih nomor handphone, udah punya WhatsApp-nya, udah bikin grup. Silahkan kalian pikirkan untuk mau kemana nih kita nyumbang nih. Tuh kan. Silahkan, mau nyumbang secara online boleh. Misalnya kalian sumbangannya transfer ke kitabisa.com. Boleh. Buktinya nanti kalian simpen dulu. Buktinya kalian simpen nanti saat orientasi tanggal 22, buktinya dikirimkan ke pembina kelompok masing-masing. Jadi nanti akan dibagi kelompok per orang mungkin sekitar 6-10 orang. Nanti akan ada satu pembina kelompoknya dari kakak kelas kalian yang akan membina kalian ketika kalian nanti butuh pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ke pembina masing-masing. Mau ngumpulin bukti sumbangan nanti ke mereka, nanti akan mereka jelaskan lebih detailnya nanti sama pembinanya. Di atas akan diinfokan kelompok dan pembinanya tanggal
tanggal 18. Tanggal 18 akan diinfokan kelompoknya, siapa saja kelompok. Next. Oke, ini adalah akhir dari presentasi kami Panitia Miko 2020 terkait kegiatan orientasi kalian. Saya akan buka sesi tanya jawab, tapi jangan rebutan. Saya akan buka sesi tanya jawab, silahkan. Waktu kita masih sekitar 45 menit, silahkan untuk bertanya. Sebutkan nama dan dari program studi apa. Namanya dulu deh, biar saya bisa panggil satu-satu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dia mau nanya? Gak apa-apa, nggak dimarahin nanyanya. Saya Pak, Iya, siapa namanya? Beni Setiawan, Beni Setiawan, dari jurusan apa? Teknik Industri. Teknik Industri. Karyawan atau reguler? Saya karyawan. Karyawan. Mas Beni, tolong mikrofonnya kurang terdengar, Mas Beni. Biar teman-temannya juga dengar. Ya. Ini mau nanya di luar topik. Ya, Mas Beni, silahkan. Kalau belum saya minta aktifkan mikrofon, jangan diaktifkan ya, Mas Hafid. Tolong dimatikan dulu biar nggak bentrok dengan teman yang lain. Udah selesai kan Pak ya? Ya, Beni. Ya, silakan Mas Beni. Ini untuk pembahasan untuk info orientasi ini udah selesai kan untuk hari ini Pak ya? Mas, mohon maaf Mas Beni, kurang terdengar nih. Saya aja dan teman-teman yang lain juga nggak dengar nih. Ini mau di luar topik lah pertanyaannya. Oh iya, silakan. Di luar topik, boleh deh. Ini untuk orientasi hari ini udah selesai kan ya Pak? Ini soalnya ada urusan juga Pak. Oh iya, kalau yang ini boleh. Kalau udah nggak ada pertanyaan, silakan. Ya, makasih. Cuma itu aja sih Pak. Soalnya ini ada kepentingan juga Pak. Oke, silakan deh. Oke, yang lain yang mau nanya, siapa nih? Terkait orientasi dulu nih, biar jelas nih. Saya Firman, Pak. Ya, silakan Firman. Jurusan apa Firman? Saya dari Teknik Industri, Pak. Hmm. Nah, ini agak melenceng dari ini apa ya? Itu kan kalau alma mater kapan ya, Pak? Alma mater kita akan dibagikannya nanti mungkin kalau sudah kuliah nanti akan ada info sih Mas, biasanya Mas. Karena kita kan perlu ngukur dulu teman-teman nih. Oh, nggak di awal ya, Pak? Enggak, kalau kita enggak, karena kita bikinnya itu enggak ngasal ngasih. Jadi kalau kampus lain mungkin kan dikasih aja gitu kan ukuran L, padahal ukurannya S gitu, dikasih L, M, L, M, L. Kita enggak, kita nanti list. Mahasiswanya akan kita kasih list, silahkan diisi ukuran bajunya apa, nanti akan kita made by order gitu. Jadi kita tahu ukuran masing-masing apa. Jadi nggak bakal ketuker sih. Berarti di kampus ya, Pak ya? Iya, nanti diinformasikan, mungkin nanti karena masih pandemi COVID, nanti mungkin ngambilnya gantian, nanti diinfokan di grup masing-masing. Kalau yang jauh gimana, Pak? Harus yang berangkat jauh, ke kampus gitu. Kalau yang jauh boleh nggak diambil dulu sih, nggak masalah sih Mas. Nanti mungkin waktu saat masih ke sini, atau mungkin titip ke temennya nih, kan udah mulai kuliah nih, titip ke temennya, tolong diambilin dong. Nanti tolong dikirim via JNE atau apa sama temennya gitu. Boleh sih kayak gitu. Itu sih solusinya. Kira-kira nyampe kapan ya Pak untuk kuliah online-nya sendiri Pak? Kalau kuliah online nyampe kapan, kita sendiri sebenarnya sudah siap Mas untuk melakukan kuliah offline karena kita sudah mulai mempersiapkan ruangan kita untuk bisa mengikuti protokol kesehatan nih. Tapi untuk kapannya sekali lagi pihak kampus tidak bisa menentukan karena ini urusannya kan dengan pemerintah pusat nih. Yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan kan. Jadi mari kita sama-sama nunggu info dari Kementerian Pendidikan terkait kapan kita boleh melakukan kuliah offline, terkait apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kuliah online. Nanti kalau sudah ada pengumuman itu dari Kementerian Pendidikan, pasti secepatnya akan kita laksanakan kuliah offline. Kita juga agak susah Mas kalau kuliah online terus sih dari kampus. Ya, makasih Pak. Ya, silakan yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo Kak Adian. Iya, siapa nih? Ali Amsah dari Teknik Industri. Ali siapa? Sorry nggak terdengar. Ali Amsah dari Teknik Industri. Ali Amsah dari Teknik Industri, silakan. Oke, udah dengar. Halo. Iya, silakan. Ini saya masih bingung di itu cara
capsternya untuk bukti sudah follow ke 5 akun tadi loh, Kak. Iya. Itu capsternya seperti apa? Kalau kita sudah follow atau gimana ya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi yang perlu kalian lakukan pertama adalah follow semua tuh akunnya. Ya. Jadi follow semua akunnya, nanti kalian masuk kembali ke akun itu satu-satu, kalian capture screen pakai handphone nih. Screenshot. Ya, screenshot ya. Okay. Nah, setelah di screenshot masing-masing sampai ada 5 foto, kan di situ ada, kalau udah follow pasti ada buktinya following gitu kan. Nah, itu nanti bukti screenshot itu yang akan kalian share yang akan kalian upload ke Google Form yang saya kasih tadi, formulir tadi. Itu aja sih, gampang sih, sederhana sih. Jadi nggak harus diapa-apain. Gitu. Siap, makasih Kak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jangan malu, daripada nanti bingung. Silakan. Mas Adrian. Iya. Halo. Siapa nih? Maaf, nggak tahu namanya. Ya, saya Tatoro dari Teknik Industri. Oke, silahkan. Mohon maaf Mas, tadi saya disconnect di masalah Twibon ya. Itu maksudnya gimana Mas? Twibon. Mas Jeffrey, tolong kembali ke Twibon. Yang sudah bertanya tolong dimatiin ya mic-nya ya, biar gantian dengan teman yang lain. Siap. Oke, silakan tadi Mas siapa sih? Sorry, siapa tadi yang nanya? Saya Mas Tatoro. Mas Tatoro, silakan. Yang ditanyakan tadi apa? Bingung? Ini masalah Twibon. Bingungnya seperti apa? Ya itu editingnya katanya ada 2 foto ya. Maksudnya fotonya apa tuh Mas? Ada 2 foto itu. 2 foto, jadi ada foto yang nanti ada tulisannya jurusan. Next. Oke. Ada contohnya nggak Mas? Bentar, next. Nah, nih. Ini adalah Twibon atau foto yang ada jurusannya nih di bawah nih. Ya kan? Okay. Ini foto pertama yang harus kalian upload. Ya kan? Tergantung ini diedit sedemikian rupa Mas. Kenapa? Ini dieditnya harus sama pas bagaimana? Iya, dieditnya nanti foto kalian taruh di tengah-tengah tuh. Seperti ya, ini. okay. Jadi ngeditnya boleh kalau mau yang profesional, mau pakai Photoshop, mau pakai Corel Draw, kalau mau profesional ya. Tapi kalau yang nggak bisa pakai itu, silahkan pakai PixArt saja, pakai handphone bisa. Jadi itu gampang sih, kalau pakai handphone lebih gampang. Yang pertama adalah ini. Ini yang pertama ya. Ini foto yang pertama, Twibon yang pertama yang perlu kalian buat. Yang kedua, nih. Halo Mas. Enggak, yang ini, yang kampus. Yang ini. Ini. Sebentar ya. Nah, ini adalah foto yang kedua. Ini adalah foto yang kedua yang harus kalian buat. Ini adalah Twibon atau frame-nya dari Ikatan Mahasiswa. Jadi ada 2 foto yang harus kalian edit, foto kalian dengan frame-nya masing-masing ada 2. Yang satu menurut jurusannya, yang satu adalah yang ini, yang sama, semua satu kampus. Kemudian nanti langsung di-upload ke Instagram kalian masing-masing dengan caption yang sudah ditentukan tadi. Ya kan, tadi udah ditentukan nih captionnya seperti apa. Nanti tinggal dibikin captionnya itu aja. Kemudian fotonya seperti apa? Fotonya, saya bilang tadi fotonya adalah bebas. Sebebas-bebasnya kalian berkreasi. Pokoknya foto yang paling ganteng, paling cantik, itu pakailah foto itu. Yang kalian paling pede nih saya upload, silakan. Jadi nggak harus ada wajib pakai baju warna kuning, atau pakai baju warna pink Tosca, atau apa gitu, bebas. Fotonya bebas, silahkan. Mau pakai baju apa. Tapi yang sopan ya tetap ya. Baju yang halo Mas. Kenapa? Ya, ini harus di-upload di IG ya? Iya, harus upload di IG. Karena nanti tim panitia akan cek masing-masing. Itu kalau nggak punya IG gimana Mas? Bikin dulu ya? Iya, silakan bikin aja. Seperti yang saya bilang tadi kan, Instagram itu di Politeknik Meta itu nggak penting. Pentingnya apa?
Karena segala informasi itu biasanya akan lebih cepat kita informasikan melalui Instagram ketimbang melalui papan pengumuman gitu misalnya. Gitu sih. Jadi silakan. Kan bikin gampang ini nih. Di-uploadnya. Kenapa? Ini di-uploadnya di apa? Feed apa Insta Story, Bang? Di feed ya, bukan Insta Story ya. Kalau Insta Story kan nanti sehari hilang. Di feed. Tapi kalau belum ada followernya nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Biasanya keblok. Nggak apa-apa. Walaupun baru bikin, nggak ada followernya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa janjian sama teman-teman yang lain, silakan follow Instagram saya ya, gitu. Satu kampus gitu kan. Oke. Boleh. Ya, jadi di feed ya teman-teman uploadnya ya, bukan di story ya. Biar nanti teman-teman Ikatan Mahasiswa bisa cek masing-masing. Kalau di story kan 1 hari hilang nih. Jadi kalau di feed kan bakal bertahan lama kalau nggak dihapus. Oke? Berarti upload ini sebelum tanggal 18. Karena tanggal 18 adalah batas waktu terakhir kalian mengisi Google Form yang next. Adalah batas waktu terakhir kalian mengisi Google Form yang bentar ya. Next dulu. Oke, ini adalah Google Form yang harus kalian isi maksimal tanggal 18 Agustus. Jadi, kalian harus melengkapi edit-edit foto, follow-follow Instagram tadi adalah sebelum tanggal 18. Karena buktinya nanti harus diupload di sini. Paham ya, teman-teman ya? Paham. Sederhana kok ini. Oke. Paham. Oke, Mas Tatoro udah jelas ya apa yang saya sampaikan tadi ya? Paham. Paham, Mas. Paham. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau nanya lagi, biar jelas nih, biar langsung bisa gercep kita kerjain bareng-bareng nih nanti nih. Saya Pak, mau nanya Pak. Siapa nih namanya? Tolong disebutin, nggak kelihatan. Wahyudin. Dari jurusan apa? Teknik Industri. Oke, dari Teknik Industri. Silakan mau tanya apa? Untuk pengisian Google Formulir nih Pak. Poin 10 kan di sini keterangannya jika mahasiswa baru seorang pekerja, cantumkan perusahaan yang ditekuni. Iya. Nah, kebetulan saya habis PHK nih Pak. Itu gimana Pak? Iya, dikosongin aja berarti. Dikosongin aja, oke. Iya, dikosongin saja. Walaupun kelas karyawan nih teman-teman, kelas karyawan tapi belum bekerja, nggak usah diisi, dikosongin. Itu khusus yang memang kelas karyawan yang sudah bekerja, yang udah ada bekerja di mana gitu. Kalau memang belum bekerja, dikosongin saja. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan terus dapat pekerjaan? Nanti lapornya ke bagian kemahasiswaan biasanya Mas. Oh, oke. Biar didata nanti mahasiswa lulus kerja di mana. Jadi kalau bisa dibuat kerjasama, siapa tahu ke depannya ada beasiswa dari perusahaannya kan. Tuh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Yang Halo, lain? Pak. Ya, silahkan. Siapa namanya? Dari jurusan apa? Nama saya Andi dari Teknik Industri. Oke, Teknik Industri. Silahkan. Ini kan saya kan setiap hari Sabtu kan kerja ya. Itu kalau misalkan mengikuti orientasinya cuma di pertengahan jalan itu gimana ya Pak? Ikut orientasinya pertengahan jalan. Jam berapa tuh Mas? Nanti jam 3 sore lagi, setengah jam. Oke, itu kan nanti aku usahain lagi. Ini kan cuma antisipasi aja. Kalau misalkan kalau memang bisa diusahakan, silakan diusahakan Mas. Karena apa? Kami sebenarnya nggak maksa kalian ikut orientasi tahun ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa. Kalau tahun ini nggak bisa, tahun depan baru ikut. Cuman, kalau bisa diusahakan, silakan diusahakan tahun ini. Karena kalau tahun depan itu feel-nya akan beda Mas. Ya kan? Pasti kan bareng ada di kelas yang lain nih kan. Aduh, mana saya udah senior lagi gitu kan. Nah, kalau bisa diusahakan, diusahakan. Kalau memang misalnya nih, contohnya teman-teman farmasi nih, tahun-tahun sebelumnya nih, kerjanya Sabtu masuk, tapi kerjanya kebetulan kerjanya di apotek, yang bisa standby handphone gitu misalnya. Ya kan? Apotek kan biasanya cuma nunggu ada pelanggan, handphonenya bisa di-standby-kan. Kalau lagi nggak ada pelanggan, oke, bisa ngikutin orientasi. Tapi kalau ada pelanggan, dilayanin dulu pelanggannya 1-2 menit, kembali lagi ke handphonenya untuk orientasi. Kemudian itu kan, itu masih boleh seperti itu. Jadi diusahakan saja. Kalau menurut saya untuk Mas Andi sih diusahakan aja Mas. Tapi nanti kalau memang dirasa pada hari H 2 hari itu Mas Andi merasa kalau udah nggak bisa nih, ya udah. Yang penting sudah berusaha. Nanti untuk orientasi selanjutnya bisa diikuti lagi aja. Seperti itu sih Mas. Diusahakan saja.
Oke, bisa dipahami Mas Andi? Coba diulangi Mas, yang terakhir mati soalnya suaranya. Gimana? Ya, untuk yang bekerja, teman-teman yang Sabtu memang tidak bisa mengikuti, sekali lagi silakan mengikuti tahun depan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang merasa bahwa pekerjaannya bisa disambi, bahasa Indonesia disambi apa ya? Dia orang Indonesia. di apa ya? Kalian bekerja sambil orientasi gitu. Misalnya teman-teman yang saya kasih contoh tadi, teman-teman dari farmasi. Teman dari farmasi kerjanya di apotik. Kalau apotiknya sepi lagi nggak ada customer kan mereka bisa nih handphonenya di standby-in sambil orientasi, kemudian sambil kerja juga. Kalau ada customer bisa dilayani 1-2 menit, kemudian kembali lagi ke handphonenya untuk orientasi. Seperti itu. Kalau bisa diusahakan seperti itu, it's good menurut saya. Jadi diusahakan seperti itu. Tapi yang memang nggak bisa, misalnya kerjanya sebagai operator di perusahaan gitu kan, yang handphonenya harus dikumpulin gitu misalnya. Ya berarti mau tidak mau kalian harus mengikuti orientasi di tahun depan. Seperti itu. Tapi kalau merasa kalian kerjanya di kantor, di ruangan, yang nggak pegang alat, handphonenya nggak perlu dikumpulin, mau sambil kerja, sambil orientasi, ditinggal sebentar untuk kerja, 1-2 menit, sampai 5 menit, nanti balik lagi orientasi, itu boleh. Better seperti itu ketimbang kalian gak ikut tahun ini sebenarnya. Tapi kalau memang terdesak sekali karena pekerjaannya tidak bisa dilakukan sambil orientasi, ya mau nggak mau kalian harus ikut tahun depan. Oke. Terus mau nanya lagi Mas? Iya, silakan. Untuk dosen teknik industri, kelas karyawan siapa ya? Kenapa? Mohon maaf. Untuk dosen teknik industri. Ini siapa nih? Masih Mas Andi atau beda lagi nih? Masih Mas Andi. Masih Mas Andi. Oke. Gimana Mas Andi? Ya untuk dosen sendiri, untuk kelas karyawan itu siapa ya? Dosen? Iya. Dosen apa nih? Kan dosen banyak Mas. Banyak ya? Banyak banget dosennya Mas. Oh. Oke. Nah, kalau masalah dosen nih teman-teman, untuk urusan program studi masing-masing, kalian akan dijelaskan dosennya siapa aja nanti di tanggal 22 yang jam 1. Yang jam 1 sampai jam 3 itu nanti akan dikenalkan sama dosen ini, dosen itu, kepala program studinya siapa, sekretaris prodinya siapa, terus mata kuliahnya apa aja yang akan dipelajari nanti semester 1, nanti mata kuliahnya masing-masing itu mempelajari apa sih, belajarnya kayak gimana sih, itu nanti di tanggal 22 jam 1 sampai jam 3 itu nanti bagian sesinya di situ. Ya, kalau saya sebutin di sini dosennya siapa aja, nanti bisa sampai jam 3:30 sore, Mas. Enggak, maksudnya yang ngajar teknik industri. Banyak, Mas. Teknik industri juga dosennya banyak. Oh, ya udah. Kan satu mata kuliah hanya satu dosen, nggak bisa berdua. Oh, oke. Jadi nggak kayak sekolah nih yang memang satu kelas gurunya wali kelasnya satu gitu misalnya. Enggak, kalau kita kan masih nggak ada kelas-kelasan nih. Mata kuliah, masing-masing mata kuliah diampu atau diajarkan oleh satu dosen. Jadi kalau mata kuliahnya 8, kalau mata kuliahnya 8, ya dosennya 8 berarti untuk semester 1. Tahun depannya bisa ganti lagi dosennya, beda-beda lagi, gitu. Oke, jelas ya Mas Andi ya? Oke, jelas. Oke, kalau mau tahu tentang detail masing-masing jurusannya, saya harap tanggal 22 jam 1 sih bisa join, karena di situ nanti ada kepala program studi yang akan menjelaskan, mengenalkan dosennya siapa, mata kuliahnya itu belajar tentang apa aja sih, itu nanti di situ. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Ya Pak. Siapa saya namanya? Pak. Saya Pak. Siapa namanya? Didi Kusmayadi. Oke, bentar banyak nih. Bentar. Satu, pertama Mas Didi Kusmayadi, kedua Ya, Siti Hanipatul. Terus ketiga tadi, siapa ya tadi? Andi Kusuma. Wira Adi Kusuma. Gantian ya. Pertama Mas Didi dulu. Silakan, Ya Mas Pak, Didi. salam kenal untuk semuanya ya Pak ya. Saya mau nanya, untuk mata pelajaran saya ngambil reguler malam tuh Pak. Kira-kira berapa mata pelajaran Pak ya tiap hari itu? Saya dari teknik industri. Oke, kalau teknik saya jawab ya. Sebenarnya ini nanti akan dijelaskannya juga di waktu di prodi sih. Tapi saya jelaskan secara sederhana saja. Kalau teknik industri, malamnya maksimal itu 2 mata kuliah, Bapak. Maksimal 2 mata kuliah untuk kelas malam setiap harinya. Jadi biasanya kelas pertama itu jam 6 sampai setengah 8. Kemudian dilanjutkan mata kuliah kedua jam setengah 8 sampai jam 9.
Gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan satu hari cuma satu mata kuliah juga bisa. Tapi maksimal adalah 2 mata kuliah. Itu sih. Satu lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Saya kan kena shift tuh Pak. Kalau malam masuknya jam 9. Kira-kira misalkan kalau seharinya itu 2 mata kuliah, saya ambil satu dulu, kira-kira bisa nggak ya Pak? Bisa. Yang satunya bisa. Bisa. Jadi Bapak misalnya kena shift, harus masuk jam 9. Bapak untuk hari itu ambilnya satu mata kuliah aja yang jam 6 sampai jam setengah 8. Kemudian mata kuliah yang selanjutnya yang harusnya diikuti, Bapak nggak bisa, Bapak ambilnya di hari Sabtunya, Pak. Iya. Boleh seperti itu. Oh, oke Pak. Makasih Pak ya. Oke. Silakan. Tadi selanjutnya yang namanya Siti Hanifatul. Tapi kok cowok ya? Saya bingung nih. Siti Hanifatul, mic-nya dinyalain dulu, Mas. Oke. Iya, Pak. Namanya siapa Saya nih? mau nanya. Ini namanya Ihsan Syarifudin. Oke, nanti saya mau panggil Siti tadi, salah. Oke. Iya, Ihsan Syarifudin nama saya. Dari prodi apa? Dari farmasi. Dari farmasi. Silakan. Jadi gini, Pak. Untuk apa namanya? Jam pelajaran kuliah kelas malam karyawan itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Untuk farmasi itu biasanya paling sore dimulai jam 5. Jam 5 sampai jam 9 malam paling malam. Ya. Sama satu lagi, Pak. Ya. Batas terakhir itu transfer biaya perlengkapan tanggal berapa, Pak? Sebenarnya sudah batas terakhir sih kalau saya bilang. Yang saya tahu sudah batas terakhir, udah jatuh temponya lewat untuk gelombang 1 dan 2. Ya, kalau gelombang 3 kan baru-baru daftar nih. Masnya gelombang berapa? Gelombang kedua. Nah, kalau gelombang 2 sebenarnya udah lewat. Cuman kalau Masnya sudah ada biaya untuk membayarkan, silakan langsung transfer. Nanti bisa hubungin HP Poltek. Tahu nggak yang Mas dulu dihubungin sama adminnya Politeknik Meta tuh? Oh iya, tahu. Ya, itu nanti hubungin ke sana aja. Nanti konsultasi keuangannya di situ ya. Kalaupun nanti ada yang belum bisa bayar, nanti juga konsultasinya ke beliau aja. Itu bagian yang berhubungan langsung dengan keuangan. Jadi yang bisa memutuskan A, B, C itu dia. Kalau saya nggak berani nih, karena saya nggak ada in charge ke keuangan. Jadi saya cuma menginformasikan saja ke kalian. Oke. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Siapa? Mas Siti ini bukan. Oke, tadi Mas Ihsan. Oke. Oh iya, mumpung saya ingat gara-gara Mas Ihsan. Nanti waktu orientasi nama Zoom-nya harus nama asli ya. Ya Pak, nanti saya ganti. Oke, jadi nanti takutnya dosen lagi pengarahan terus, oh ya Mas Siti gitu kan nggak enak. Ya, kan salah nama gitu kan. Jadi bingung kan, saya tadi bingung namanya Siti tapi cowok gitu. Tapi ya siapa tahu cowok. Gitu. Iya, nama adik saya itu. Iya, nanti tolong diganti semuanya dengan nama asli ya. Jadi jangan ada pakai nama Fajar Cute atau Fajar tampan sekali 28 gitu. Jangan. Jadi nanti dosennya kalau aku pengarah waktu ngasih pemaparan materi nanti bingung nih. Oke, selanjutnya. Iya Pak. Siap. Mas Wira Adikusuma ya tadi ya. Oke, iya Pak. Ya silakan Mas. Ini Pak, saya mau nanya aja. Ini orientasinya udahan? Apa belum ya? Orientasi apa nih? Untuk hari ini? Iya, yang hari ini udah apa belum ya? Soalnya untuk yang saya sampaikan sudah. Yang saya sampaikan ke kalian sudah selesai. Tapi ini masih tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya. Kalau ada yang nggak ditanyakan ya. Kalau ada kepentingan lain mau bekerja silakan keluar dulu juga nggak apa-apa sih. Ini cuma mengakomodir teman-teman yang takutnya nanti waktu pelaksanaan orientasi bingung. Makanya sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk lebih detail lagi. Siap. Berarti boleh out ya Pak ya? Boleh. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Pak, saya Pak Riki Kurniawan. Dan nih Pak. Siapa nih? Saya nggak lihat namanya. Siapa yang mau nanya? Nih. Angga Mahesa? Iya. Iya, silakan. Iya. Tadi kan teman saya mau ikut. Nah, HP-nya lagi ini Kak, nggak bisa apa tuh dayanya. RAM-nya gitu. Jadi di saya lihatnya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi udah jelas kan? Udah kayaknya. Tapi untuk yang waktu tanggal 22 dan tanggal 29 sendiri-sendiri ya. Iya. Diusahakan ya supaya nanti di absen juga namanya sendiri-sendiri nih. Kan nggak mungkin nanti Angga plus Putri gitu kan. Satu foto. Iya. Ya.
Kalau ada yang belum jelas nanti Iya, tolong Pak. dijelasin ke temannya ya Mas Angga ya. Iya, makasih ya Pak. Oke, yang lain tadi siapa yang mau nanya lagi? Pak Riki Pak dari Namanya tolong lebih kencang lagi Mas. Riki dari Teknik Industri Pak. Oke, Ricky Teknik Industri, silahkan. Ya Pak, untuk Twibbon sama Google Form itu ntar di share ke WhatsApp apa gimana Pak? Iya. Soalnya kan kalau di sini kayaknya Iya, nanti untuk kapan Pak di share Pak? untuk Twibbon dan link Google Form-nya nanti akan kita share ke grup sore ini ya. Setelah saya acara ini deh kita share deh. Oke Pak. Setelah saya acara ini kita share, jadi kalian bisa langsung edit, upload, langsung kalau bisa follow, langsung isi Google Form, langsung bisa santai nunggu tanggal 22. Gitu ya. Nanti saya share, Oke, Pak. kami share di grup. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada yang lain yang mau nanya? Saya Pak, Ya, siapa? Nur Rohim, silakan, Mas. mau tanya Pak, ntar kan kalau misalkan tanggal 22 tuh, kan nyampe jam 3 ya. Kalau misalkan kurang 15 menit izin keluar, boleh nggak Pak? Karena mau kerja gitu. Boleh. Kalau masih 15 menit mah boleh, asal tidak 5 jam ke belakang ya izinnya. Oh iya. 15 menit boleh lah. Oke Pak. Oke. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya Pak, Imam Oke, Imam Hamzah, silakan. di bagian teknik industri. Mm-hmm. Saya cuma pengen konfirmasi aja Pak, buat jam tanggal 22 dari jam 1 sampai jam 3 ya. Dapat, sorry Mas, suaranya agak putus-putus Mas, maaf. Ya, saya cuma pengen konfirmasi waktunya doang. Tanggal 22 Agustus itu dari jam 1 sampai jam 3. Enggak. Dari 22 Agustus itu mulai jam 9 sampai jam 3. Oh iya, dari jam 9 sampai jam 3. Iya. Tanggal 29 jam 9 sampai jam 12. Iya, betul betul. begitu, Pak. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih Oke. Pak ya. Terima kasih kembali. Ada yang lain mau nanya lagi? Saya Pak. Oke, Muhammad Ilham. Halo. Saya Pak. Silakan Muhammad Ilham. Matiin aja. Oke, Muhammad Ilham. Tadi mau nanya katanya. Silakan. Oke, yang lain dulu mungkin. Yang lain dulu. Tadi siapa yang mau nanya nih? Saya Pak, saya. Siapa namanya? Teguh Haryanto dari Mas Teguh, silakan. Dari mana? Industri. Oke. Pak, ini kan orientasinya 2 hari, 22 Agustus sama 29 ya. Misalkan 1 harinya nggak bisa ikut, apakah harus ngulang lagi di tahun depan? Atas keperluan apa tuh? Pekerjaan. Pekerjaan. Iya. Itu saya masih belum bisa jawab ya Mas, karena itu nanti perlu ada rapat pleno dari teman-teman panitia nih, menganggapnya seperti apa. Tapi Iya, soalnya kan takutnya di shift ya, Pak. Di shift kan Pak, seminggu pagi nih sama seminggu malam. Oke. Kebetulan jadwal tanggal 22 saya shift pagi nih, hari Sabtu. Oke. Umpama nggak bisa, apakah harus ngikut di tahun depan lagi apa gimana? Kalau menurut saya ikut dulu aja Mas. Ikut dulu aja yang tahun ini sebisa mungkin, nanti biar teman-teman dari panitia yang akan nge-review nih materi, sejauh mana materi yang diikutin Mas. Kalau misalnya nggak bisa ikutnya pas games kan nggak masalah sebenarnya kan. Iya. Yang penting materi intinya masuk. Nah, nanti coba diikutin aja dulu Mas. Nanti akhirnya nanti akan kelihatan waktu sertifikat. Nanti Masnya bisa ketemu saya deh. Oke? Diusahakan saja dulu ya. Berarti kalau harus 2 ya? Diusahakan 2 ya? Diusahakan 2 2 hari iya. itu? Diusahakan 2 hari. Cuman kalau memang masih bisa 1 saja, itu tadi saya masih belum bisa jawab nih, karena saya perlu rundingan dulu dengan teman-teman yang lain, terutama bagian kemahasiswaan. Iya. Gimana nih gitu. Tapi menurut saya ikutin saja dulu Mas, nggak ada ruginya kok. Gitu. Ikutin aja dulu, nanti mungkin saya akan nanti selesai dari orientasi, nanti Mas bisa hubungi saya. Nanti saya yang akan nanya ke kemahasiswaan ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Yang lain, apa tadi mau tanya? Cewek tadi? Saya Pak. Maaf Pak, izin tuh. Rifda.
Saya dari farmasi, Pak. Mau nanya, tadi kan saya masuknya telat. Iya. Ketinggalan di awal ya. Ketinggalan. Gimana? Apa yang mau ditanyain? Nggak tahu, saya jadi nggak tahu awalnya apa. Oke, gini Mbak. Nanti video ini kan di-record nih. Di kanan, di kiri atas kalian kan ada tulisan nih, record gitu kan. Ya, nanti di situ videonya akan saya share ke grup juga ya, biar nanti Mbaknya bisa lihat videonya dari awal penjelasan saya sampai akhir nanti seperti apa. Oh iya Pak, makasih. Ya, kalau enggak nanti kan bisa tanya-tanya sama temennya ya. Jadi ini aja SKSD sok kenal aja sama temennya. Biar nanya-nanya ya. Nanti saya buka deh di grupnya, saya buka ya, biar kalian bisa diskusi tuh di situ tuh. Iya Pak, makasih. Oke. Sama-sama. Yang lain kok yang sama-sama, siapa yang sama-sama? Oke, yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Halo, ada yang nanya? Kayaknya udah deh Pak. Udah kelar katanya. Sudah jelas? Udah jelas. Halo, ini siapa nih mau nanya? Nanya apa? Gimana nih? Laila. Kalau mau nanya sebutin namanya. Oh Laila, oke Laila Rizka, silakan. Kan kita ngupload foto Tribunnya 2 ya. Iya. Nah fotonya itu sama atau beda-beda setiap Tribun? Sama boleh, beda boleh. Bebas. Kalau memang merasanya Mbaknya, oh saya cantiknya di foto ini aja nih. Mau fotonya sama boleh, atau mungkin, oh saya punya stok foto cantik ada 43. Bolehlah dipilih 2 dari situ, silakan, bebas. Ya. Ya, ya. Oke. Makasih ya Pak. Yang lain, ada yang tanyakan lagi? Sama-sama. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Sudah enggak? Oke. Halo Pak Dian. Oh ya, Mas Sony Kuswandi mau tanya? Sony Kuswandi, saya dari Teknik Industri Pak. Tadi kan yang di Tribun itu di-upload di Instagram ya? Iya. Itu di apa di feed apa di share? Tadi saya udah sampaikan di-uploadnya di feed ya. Jadi biar bertahan lama nih. Kalau di story kan 24 jam doang nih. Nanti belum sempat kecek udah hilang. Jadi uploadnya di feed. Oke, makasih Oke. Pak Dian. Silakan. Yang lain. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, mau saya akhiri nih, biar kalian bisa melanjutkan yang lain. Sudah Pak. Sudah? Sudah jelas. Oke. Kalau sudah cukup, tepuk tangan dong buat semuanya dong. Jangan kaku-kaku dong. Tangannya di dia. Giliran tepuk tangan di mute semua kan nggak denger. Iya juga ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan calon mahasiswa baru tahun 2020 yang sudah hadir di acara orientasi kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini terima kasih ada merelakan waktunya untuk bareng-bareng kita semua di sini nih. Untuk setidaknya udah mulai kenal nih. Ada Mas Febri, ada Mbak Rohani, ada Dias, Intan, Baharudin, Alvina, semua banyak. Jadi saya harap semuanya bisa join ke orientasi kita tanggal 22 dan 29 supaya kita lebih akrab lagi, kalian bisa akrab satu sama lain, satu angkatan bisa makin akrab, makin solid, kemudian bisa akrab juga dengan dosen dan staf, bisa akrab juga dengan kakak kelas yang lain. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sekali lagi. Semoga acara orientasi kita akan berjalan lancar sampai nanti terlaksana dan sampai selesainya nanti. Kita foto dulu kali ya? Kita foto. Tolong kameranya dinyalakan semua, kita mau foto dulu. Gaya yang paling cantik, paling ganteng. Ayo. Dulu, Pri. Mau ikutan nggak? Kamera efek. Ya, nggak ada kamera efek di Zoom. Kelihatan jeleknya tuh. Sini aja nih. Kamu nggak ada di situ. Kok nggak ada di sini? Print screen di situ nggak ada ya? Oh, ada print screen situ. Pencet print screen.
Bukan di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Sekarang boleh melanjutkan aktivitas kembali. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh kontak ke Mas Nasrul, boleh kontak ke Pak Nugroho yang ada di biasanya saya share di grup Angkatan 2020. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ini tak?